Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan UTBK tahun 2021. Untuk apa kita bahas dari tahun yang lalu? Karena tujuannya adalah agar kita nanti sukses di UTBK tahun 2022 dan juga tahun-tahun selanjutnya ya. Oke, ini ada banyak sekali bagian, maka akan saya bagi menjadi beberapa part, beberapa bagian, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari soal-soal yang bervariasi. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Dan ini merupakan soal asli dari tahun 2021. Oke, langsung saja di soal nomor 1 ini kita yang mudah dulu ya. Jadi di sini ada fungsi komposisi di mana yang pertama diketahui fx sama dengan 2x min 3, kemudian g bundaran fx sama dengan 2x plus 1, maka gx adalah g. Ini kalau kalian sudah pernah lihat di video saya tentang fungsi komposisi ya, ada beberapa cara ya. Ini yang ditanya adalah yang sebelah kiri, g-nya. Bagaimana caranya? Maka ini membuat pemisalan. Seperti apa? Langsung saja ya. Yang pertama kita berangkat dari sini, g bundaran fx sama dengan 2x plus 1. Kemudian G bundaran F itu kan sama aja dengan Fx yang kita masukkan ke G. Seperti ini saya kasih warna beda ini. Jadi Fx kita masukkan ke G. Maksudnya Fx itu tadi kan 2x min 3 ya kan. Berarti Fx yang ada di sini kita gantikan dengan 2x min 3. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena yang ditanya adalah Gx, sementara ini G2x min 3, ini masih ada ada angka min 3, berarti harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah dihapus? Tidak boleh. Nah, caranya itu kita buat permisalan ya. Oke. Yang belum paham ini silakan bisa melihat video saya yang tentang komposisi ya. Ini saya jelaskan lebih detail tentang cara mencari fungsi yang lain jika diketahui fungsi komposisinya. Oke, ini kalau ditanya yang fungsi sebelah kiri yang ini ya, maka kita gunakan permisalan. Kalau yang ditanya yang sebelah kanan itu tidak. Oke, permisalan. Misalkan di dalam kurung ini 2x min 3 adalah apa ya? Terserah ya, bisa Y, bisa P, terserah. Misalkan Y. Dan misalkan Y. Maka yang di sini nanti akan menjadi G dalam kurung Y. Nah, sekarang kita akan mencari atau mengubah menjadi X sama dengan. Caranya ya berarti min 3-nya pindah kan, min 3-nya pindah jadi plus kan. Kemudian ada angka 2, maka ini akan menjadi pembagian. Oke, kita dapatkan X sama dengan Y plus 3 per 2. Langkah selanjutnya kita gantikan aja. Jadi yang di sini kita ganti dengan Y. Nah, GY kan. Terus X yang ada di sini kita gantikan dengan X yang ada di sama dengan ini. Y plus 3 per 2. Oke, selanjutnya kita coret aja, berarti Y plus 3 tambah 1, berarti Y plus 4. Nah, ini perhatikan, GY sama dengan Y plus 4. Nah, ini sama-sama Y-nya, ya kan? Berarti kalau kita ganti X, berarti jadi GX sama dengan X plus 4, ya kan? Kita tinggal aja ganti kan? Y ganti X, maka di sini juga harus ganti X. Nah, ini kita sudah dapatkan GX ya. GX sama dengan X plus 4, maka jawabannya adalah, jawabannya adalah D ya. Jadi simpel banget. Oke. Baik, selanjutnya kita ke fungsi komposisi yang lain yang lebih bervariasi kesulitannya ya. Nomor 2, jika Gx, wah apa ini ya, angkanya besar sekali Pak ya, ada 4x pangkat 2021. Nah, kalau sekarang ya, kemungkinan nanti kalau tahun 2022 bisa jadi nanti tahunnya diganti 2022. Jadi harapannya itu kita belajar tahun sebelumnya itu bisa mengetahui ciri-ciri atau menebak atau prediksi nanti yang akan muncul di tahun kedepannya. Oke, ini diketahui Gx, kemudian diketahui F bundaran Gx. Ditanya F min 2. Nah, berarti harus dari F-nya dulu kan ya. Tapi tidak ya. Ini nanti kita akan gunakan cara yang cepat ya, yang efisien ya. Jadi nggak usah kayak yang tadi, karena kebetulan ini ada triknya ya, tricky banget ini soal ini. Jawab. Yang pertama kita proses ini, F bundaran Gx sama dengan 4x pangkat bla 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 seperti ini.
kemudian F bundaran G, itu artinya G masuk ke F ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian diketahui GX-nya adalah 2021 X-2, maka ini kita gantikan 2021 X-2. Nah, ini seharusnya kita gunakan permisalan seperti yang tadi. Ya, harusnya, tapi ini nggak perlu ya. Ini kita gunakan cara yang cepat ya. Nah, cara cepat itu harus mikir ya. Mikirnya bagaimana? Ini coba diperhatikan. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu kan F-2. Ya. Sedangkan ini apa? F 2021 X-2. Artinya X yang ada di sini cobalah gantilah sebuah angka sehingga menghasilkan angka min 2 saja. Coba X-nya ganti berapa? Kalau X-nya saya ganti 1, maka 2021 kali 1 kan 2021. Kurangi 2, maka 2019. Nah, berarti jangan diganti 1. X-nya diganti berapa coba? Kalau ganti 10, makin banyak. Nah, yang tepat adalah X-nya ini coba digantikan dengan 0. Ketika X-nya diganti dengan 0, maka ini 2021 kali 0 kan 0. Min 2 berarti tinggal F min 2 kan? Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika X di sini kita gantikan dengan 0, maka X yang ada di ruas kanan kita ganti 0 semua. Ini ganti 0, ganti 0. Maka bisa kita peroleh yang di sini 0, sorry ya. 0 pangkat ini 0 ya. Kalikan 4, 0. Ini 0. Tinggal apa? 2021. Ini berapa ini? Ini kan 0 kan? Tinggal min 2 kan? Berarti kita dapatkan F min 2 sama dengan 2021. Jawabannya. Jadi seperti itu ya. Ini cara cepat. Tidak usah pakai ya cara yang tadi ya. Karena kebetulan memang yang ditanya adalah F min 2. Tricky banget soal nomor 2 ini. Untuk tahun 2022 kemungkinan bisa jadi ya. Nanti diubah angkanya jadi 2022. Tapi hati-hati jangan langsung, oh berarti tahunnya 2022 Pak. Hati-hati ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, logaritma. Ini banyak sekali ya kalau saya lihat di paket atau di UTBK soal tahun 2021 ini tentang logaritma banyak sekali. Oke, jika A log X ditambah A log 2X plus 1 dengan P dan 2X adalah nilai dari sin 90 derajat, maka nilai dari A pangkat 2021 P adalah. Oke, jadi seperti ini. Oh, jangan lihat langsung Pak, ini tahun 2021 berarti jawabannya E. Nah, hati-hati ya. Tidak seperti itu ya. Oke, langsung kita proses. Jadi yang pertama diketahui 2X adalah nilai 2X adalah nilai dari sin 90 derajat. Sementara kita tahu sin 90 itu adalah 1 kan. Berarti X sama dengan 1/2. Sekarang kita proses di yang diketahui ini A log X plus A log 2X plus 1. X-nya kita gantikan dengan setengah. Ya, ini coret-coret. Berarti berapa? 1 tambah 1, 2 kan. Nah, ini kan penjumlahan. Kalau logaritma berarti jadi kali kan. Setengah kali 2 berapa? 1. A log 1 sama dengan P. Berapakah nilai P? Ya, pasti 0 ya, karena A log berapa? A log 1 ya, atau bilangan basisnya berapapun ya. Kalau misalkan ini 1, maka jawabannya adalah 0. Seperti itu. Ya. Asalkan ininya tidak 0 ya, nggak boleh A-nya. Oke, P sama dengan 0. Jadi kalau misalkan bingung, ini sebenarnya kita bisa mengubah ke dalam definisi logaritma ya. Jadi 1 sama dengan apa ini? A pangkat P ya. A pangkat P. Nah, P-nya kan 0 karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Asalkan A-nya itu adalah tidak 0. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi atau tak tentu ya. Selanjutnya kita dapatkan P sama dengan 0. Kita kembali yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan ini. A pangkat 2021 P. P-nya digantikan dengan 0, maka A pangkat 0 kan ya. A pangkat 0 berapa? 1. Jadi jawabannya D. Nah, begitu ya. Ternyata jawabannya bukan tahunnya ya, tapi angka yang lain. Jadi itu harus hati-hati. Jangan langsung gambling melihat tahunnya. Oke, next berikutnya. Wah, ini tentang
trigonometri. Ya. Pada suatu segitiga ABC diketahui tangan A adalah 1/3, cos B adalah 1/10, maka nilai dari AB per BC. Ini apa Pak maksudnya? Ya ini mutlak ya, artinya mutlak itu ini kan menyatakan panjang. Jadi kalau panjang itu kan tidak mungkin negatif ya. Iya kan? Misalkan kita ditanya tinggimu berapa? Negatif 170. Nah, berarti bagaimana itu kan nggak ada kan kalau panjang itu negatif. Oke, next. Ini ditanyakan, ini ada segitiga ABC ya. Kemudian tangan A, wah ini ada tangan, ada cos. Ditanya apa sih perbandingan AB dengan BC. AB dibanding BC. Kita nggak harus tahu AB berapa, BC berapa. Tapi yang ditanya adalah AB per BC, itu aja ya. Jadi nggak harus tahu AB-nya panjangnya berapa, BC-nya berapa, nggak harus. Yang penting harus tahu perbandingan antara AB dan BC. Dan perbandingan ini kita harus menggunakan perbandingan, ada dua aturan ya, yaitu sinus dan kosinus. Nah, biasanya kalau perbandingan seperti ini arahnya adalah aturan sinus. Nah, oke, ini perlu diketahui, perlu dihafalkan ya. Jadi kalau apa namanya aturan sinus itu begini caranya, BC per sin A. Nah, BC per sin A. Kemudian apa lagi? Karena ini arahnya kan kita AB sama BC kan. Berarti apa ini? AB per sin C. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang diketahui. Di sini ada tangan A, artinya sinus A pasti bisa kita ketahui. Nah, ini ada B. C-nya nggak ada. Bagaimana caranya? Nah, karena C-nya nggak ada, maka harus kita proses melalui apa? Ya, melalui yang diketahui A sama B ini. Oke? Oke, next. Ini saya hapus dulu. Kita akan mencari yang lain. Ini sin A, berarti kita harus mencari, ini tangan, berarti kita harus mencari sin dulu. Sin-nya adalah 1/10. Loh, kok bisa Pak tiba-tiba seperti ini ya? Tenang, ada ceritanya. Jadi kalau kita ingin mencari sinusnya atau kosinusnya dari suatu nilai trigonometri, kita buat segitiga ya. Segitiga ini misalkan adalah A, ini siku-siku, kemudian tangan itu kan apa sih? Tangan itu tandesa, depan per samping. Berarti depannya 1, sampingnya 3. Berarti ini 1, ini 3. Yang miring berapa? Nah, yang miring kan pakai Pythagoras kan, 1/2 1, 3/2 9, berarti akar 10. Ditanya sin, ya berarti sin apa? Sin demi, depan per miring ya, 1/10. Maka sinnya adalah 1/10. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kalau cos B? Oke, sekarang ini juga kita proses ya untuk mencari nilai sinusnya. Oke, ini B ya, kayak tadi caranya. Jadi ini siku-siku, kemudian cos itu apa sih? Cos itu sami, cos sami, samping per miring. Berarti sampingnya 1, ini akar 10. Nah, untuk mencari ini bagaimana caranya? Ingat Pythagoras, berarti kan akar miring kuadrat berapa? Akar 10/2 ya 10. 1/2 ya 1. Berarti berapa ini? Akar 9 ya. Itu 3. Sehingga sinusnya adalah depan per miring ya, sin demi 3/10. Nah, sekarang di sini sin A-nya sudah ada, sin B sudah ada. Bagaimana cara kita mencari C? Nah, kita tahu bahwa segitiga itu kan jumlahnya adalah 180 derajat. Artinya, kalau kita ingin mencari sudut C, berarti kan 180 derajat dikurangi A dan B, ya kan? Berarti kalau ingin mencari sin C, ya berarti 180, sin 180 derajat ya. Derajat kurangi A plus B. Nah, ini perlu diketahui, ini kan pada di kuadran 2 ya. Maksudnya begini. Jadi, kalau ada sin
180 min alfa itu sama aja dengan sin alfa. Nah, ini sama, nilainya sama ini. Ya, berarti harus hafal Pak ini. Ya, harus hafal ya. Oke, itu kemudian bagaimana kalau mencari sin A plus B? Nah, sin A plus B rumusnya adalah sin A cos B, cos A sin B, sin cos cosin. Nah, kita sudah ada nih, sudah ada sin sama cos. Oh, ini yang belum ada ya, ini cos A belum ada ya. Cos A, cos A. Oke, ini ya cos A ya. Berarti kalau mencari cos A berarti cos sami samping per miring. Berarti 3 per akar 10 ya. Kita masukkan sin A-nya berapa? 1 per akar 10. Cos B-nya berapa? Cos B-nya 1 per akar 10 juga. Cos A 3 akar 10. Ini sin B, sin B, sin B. Oke, sin B ini 3 akar 10 juga. 1 kali 1, 1 akar 10 akar 10, ya 10 ya. Oke. Ini berarti, oh ini terlalu cepat ya. Ini 1 per 10 ditambah 3 kali 3, 9 ya. 9 per 10. 1 tambah 9, 10. Berarti 10 per 10. Hasilnya sin C sama dengan 1. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sin C sama dengan 1, maka kita sudah bisa menggunakan aturan sinus. Ya, arahnya kan AB per BC. Berarti kan AB, nah AB per sin C, BC per sin A. Oke, kalau ini kita balik ya. Ini kan AB per BC, berarti ini pindah ke sini, tukar ya, sin C-nya ke atas. Nah, seperti ini. AB per BC sama dengan sin C per sin A. Sin C-nya berapa? 1. Sin A-nya berapa? Sin A-nya 1 per akar 10. Nah, berarti 1 per 1 per akar 10. Ini pindah ya, bukan pindah ya, pernah dibalik ya. Jadi di sini menjadi akar 10. Karena ini kan 1 kali akar 10 per 1. Oke, jadi nomor 4 ini agak-agak panjang ya, artinya rumusnya banyak konsep yang harus dipahami ya. Mencari sinus, kemudian sin 180 alfa, kemudian rumus sin A plus B, dan sebagainya. Oke, agar lebih paham, ini kita akan lanjutkan lagi di soal nomor 5, di mana soal nomor 5 ini juga sama-sama soal UTBK, tetapi angkanya diubah ya. Nah, ini beda paket, tapi angkanya sama. Angkanya diubah, secara konsep sama. Pada suatu segitiga ABC diketahui tangan A setengah. Kemudian cos B 1 per akar 5. Yang pertama kita cari dulu ini sin A-nya berapa. Oke, ini sin A ya. Ini saya katakan ini adalah A 1 tan desa depan per samping. Berarti ini 1, ini 2. Miringnya berapa? Miring itu Pitagoras ya. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Berarti 1 ditambah 4. Itu akar 5. Sehingga kita peroleh sin A-nya sin demi depan per miring 1 per akar 5. Sekarang untuk mencari cos B. Ini saya katakan ini adalah B. Cos sami samping per miring ini berarti 1 per akar 5. Untuk mencari yang di sini, maka kita kurangi yang miring akar 5 pangkat 2 berapa? 5 ya. Karena akarnya hilang. 1 pangkat 2, 1. Akar 4 berapa? 2. Oke. Berarti kalau ingin mencari sinus, berarti ya sin demi 2 per akar 5. Seperti ini. Ini soalnya sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencari C ya. Kita akan mencari C, caranya sama kayak tadi. Jadi sin 180 min A plus B. Ini sama aja dengan sin A plus B. Kayak tadi. Jadi sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, rumusnya gitu. Kemudian sin cos cosin ya. Sin A cos B, cos A sin B. Sin A berarti apa ini? 1 per akar 5. Cos B 1 per akar 5 juga. Cos A, cos A belum ada. Ini kita cari dulu cos A-nya. Kalau ingin mencari cos A, cos sami ya. Samping per miring 2 per akar 5. Nah, kayak gini.
seperti tadi ya, ini adalah 1/5, 2 kali 2, 4. Oh, sama-sama satunya ya. Karena sudah sama-sama satu kayak tadi, berarti gampang ya. Tuh, maaf. Ternyata bertabrakan dengan aturan sinus. Ini adalah aturan sinus ya. Juga sinus ya. Oke, saya hapus biar nggak bingung. Ini kita tukar, berarti menjadi AB per BC sama dengan sin C per sin A. Sin C nya 1, sin A nya berapa? 1/5. Oke, kita balik jadinya akar 5. Nah, dari dua soal tadi, maka sebetulnya kita gampang saja ya. Ternyata kita hanya membalik sin A nya. Tadi kan sin A nya 1/5, ternyata tinggal dibalik jadinya akar 5 saja. Nah, oke, jadi kita bisa menyimpulkan. Tapi nanti juga kalian juga harus memahami ya cara dasarnya ya. Jadi jangan langsung pokoknya dibalik ya, hati-hati. Karena bisa jadi nanti soalnya diubah sedikit langsung bingung nanti ya. Saya kira itu untuk part 1 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya. Tapi pasalnya part 2 ini akan saya tulis di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.